Yulianti dari kelas 12 BDP 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika. Yang pertama ada peluang. Peluang atau probabilitas suatu kejadian yang menunjukkan kemungkinan suatu kejadian. Nilai peluang berada pada kisaran antara 0 dan 1. Kejadian dengan nilai peluang 1 merupakan kejadian yang pasti atau telah terjadi. Contoh, matahari pasti muncul siang hari bukan malam hari. Suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Contoh, pelangi yang muncul di malam hari. Rumus peluang adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A atau N dalam kurung S, yaitu pembagian jumlah ruang sampel dengan jumlah ruang semesta kejadian peristiwa. Yang kedua ada peluang kejadian. Kejadian adalah besarnya nilai peluang dari dua buah kejadian secara bersamaan. Misalnya peluang kejadian mata uang dan dadu yang dilempar bersamaan. Rumus P dalam kurung K ditambah P dalam kurung K pangkat 1 atau P dalam kurung K pangkat 1 sama dengan 1 dikurang P dalam kurung K. Yang ketiga, titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh, satu ruang sampel dari dua buah dadu adalah dalam kurung A, A, G, G. Yang kedua, dan keterangan lihat saja di gambar contohnya seperti itu. Dan yang keempat, ada peluang kejadian majemuk. Rumusnya adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A gabungan B. Dan ini ada skema kejadian majemuk. Dan yang kelima ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan, sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Contohnya lihat di gambar ada seperti ini. Dan yang keenam ada kejadian majemuk saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, atau dengan kata lain tidak saling berkaitan, tidak mempunyai irisan. Dirumuskan P dalam kurung A gabungan B sama dengan 0. P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Dan yang selanjutnya ada kejadian saling lepas. Jika dirumuskan secara matematis, maka kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika memenuhi P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.